Diri Friska, saya adalah mahasiswa Fakultas Fiskom, jurusan Sosiologi. Dan saya sendiri Lili dari Fakultas Pertanian dan Bisnis. Dari Victor dari Fakultas Informasi. Nah, jadi kan gini ya, Kak, kita kan kebetulan nih dari fakultas yang berbeda-beda. Jadi kali ini kita mau bahas tentang dilematis moral. Nah, dengan pandangan kita, khususnya sebagai mahasiswa ya. Pernah dengar istilah ini nggak? Coba dari Kak Lili dulu. Kalau dari saya, dilematis moral tuh hal yang kita bingung begitu antara pilihan memilih yang mana itu. Ya, berarti kita dihadapkan dengan pilihan yang buat kita tuh dilema ya, mau pilih yang mana. Oke, kakak yang paling ganteng nih. Kalau ya sepakat sama apa yang dikatakan Lili bahwa kita itu dilema ketika dihadapkan oleh beberapa pilihan. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun ya kita dilema. Iya, betul sekali. Apalagi kita sebagai anak kos ya, nggak, Kak Lili sering dilema kok ya. Ya itu pasti sering sekali halnya, apalagi anak kuliah. Ya betul sekali. Nah, jadi kali ini kita itu mau mengangkat cerita ini tuh berdasarkan kisah nyata yang pernah terjadi. Ini tuh kita akan bahas tentang dari perspektif dilematis moral kita. Pernah dengar kasus Fidelis Ari Sudewarta? Oh, itu sudah pernah dengar. Ya, kasusnya gimana? Pernah dengar nggak? Kebetulan di sosial media juga sempat muncul. Ya, viral banget. Nah, itu kali ini kita mau bahas kasus itu. Sangat sedih ya, dimana Fidelis ini dia memperjuangkan hidup istrinya gitu. Jadi hidup dan mati istrinya itu dia mengupayakan untuk melakukan yang terbaik begitu. Dimana dia sebagai seorang suami kan. Nah, jadi dia melakukan riset. Istrinya ini punya suatu penyakit gitu, semacam kista. Kista di sumsum tulang belakang. Dia mengupayakan untuk pengobatan terhadap istrinya gitu. Iya. Suaminya ini melakukan pengobatan tuh yaitu dengan menggunakan ganja. Ya, kalau ganja ini kita tahu ini tanaman ya, kita bisa dengar mungkin dari perspektif Kak Lili sebagai mahasiswa pertanian ya, mungkin bisa dijelaskan. Iya baik, dari saya mungkin tanaman ganja ini sendiri yang bernama latin ya cannabis sativa. Sativa artinya itu tanaman yang bisa dibudidayakan begitu. Jadi dari sejarahnya di Indonesia sendiri tanaman ini digunakan sebagai pengobatan tradisional. Sudah dibudayakan memang sejak dulu ya, berarti sebelum kita mengenal medis yang modern sekarang ini, ganja ini sudah dipakai untuk pengobatan medis. Ya, jadi memang sudah ada fungsinya sebelum dunia medis yang modern saat ini, betul. Nah, kemudian yang menjadi dilema di sini itu kan sebenarnya boleh atau tidak. Dia ini dilema karena Fidelis ini sang suami itu sebenarnya dilema. Ganja itu kan ada undang-undang ya yang memang melarang penggunaan narkotika. Bahkan ganja sendiri termasuk narkotika golongan 1. Golongan 1, dan memang itu dilarang beredar di Indonesia begitu. Yang menjadi dilemanya satu-satunya upaya yang bisa dilakukan memang harus menggunakan tanaman ganja. Nah, kemudian ada undang-undang juga yang tentang narkotika itu yang tumpang tindih begitu ya undang-undangnya ini. Di satu sisi undang-undang ini memperbolehkan penggunaan narkotika dalam dunia medis asalkan dengan takaran yang memang sudah diketahui atau dosisnya sudah ditahu. Betul. Sedangkan satu undang-undang lagi itu memang sangat tidak memperbolehkan beredarnya narkotika di dalam dunia medis begitu ya. Kemudian ini tentu akan menjadi dilema untuk kita, apalagi dalam posisi saat itu Pak Fidelis ya, sangat dilema sekali. Nah, kemudian apa sih kira-kira solusi yang bisa kita tawarkan untuk menghadapi dilema dari undang-undang yang tumpang tindih ini ya terkait dengan penggunaan ganja di Indonesia? Mungkin ada masing-masing mau kasih solusi untuk posisi dilematis moral ini. Jadi kalau di Indonesia itu saya sendiri sering melihat ada beberapa kelompok yang memang mengadvokasi akan penggunaan ganja medis ini atau medical marijuana itu kan. Nah, di situ mereka itu melakukan uji materi gitu terhadap Undang-Undang Nomor 35 2009 tentang narkotika itu. Nah, yang mereka mau sasar di situ adalah bagaimana mereka mendapat izin untuk melakukan riset
begitu. Tetapi sama instansi terkait Iya ini ya, ya belum ada izin. tidak ada izin, bahkan sudah berapa kali diajukan Tapi mungkin. belum ada izin juga begitu ya. Iya ya betul. Jadi berarti kita harus menyarankan supaya memang pemerintah tuh atau instansi terkait itu bisa memberikan izin Ya. untuk melakukan riset terkait dengan ganja itu sendiri, penggunaan ganja itu Khususnya secara dalam dunia medis. medis. Ya. Ya, dalam dunia medis. Jadi supaya tidak ada lagi dilema seperti ini, ketika memang ada sakit yang memang satu-satunya cara itu harus menggunakan ganja, supaya tidak dilema lagi apa yang harus dilakukan begitu ya. Berarti ada mungkin tambahan dari Kak Lili seperti apa? Tambahan dari saya mungkin pemerintah boleh mengizinkan untuk melakukan riset begitu, karena ini antara pilihan begitu, penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh medis, salah satunya cara harus mengobati dengan ganja. Ganja ya, betul-betul sekali. Bahkan bukan hanya satu kasus di Ya, Indonesia. ada lagi ya? Ada kasus seperti Musa. Kasus di mana, Musa ya. Bahkan di Australia sudah dia sini sudah ditangani, diterapi. Iya, betul. Tapi balik di Indonesia, asupan terhadap suatu saat yang Ya, ada di ganja ini di ganja. mungkin itu ada saat apa, kalau di ganja kan ada dua, Iya, ada THC sama CBD. Nah, CBD ini untuk ya biasanya untuk pengobatan medis, Iya, ya, serta THC ini untuk sesuatu yang bersifat rekreasi atau ngefly kan. Iya, paham. Jadi mungkin ketika kandungannya untuk medis ini kurang dia dapatkan, ya akhirnya dampaknya meninggal dunia juga. Itu sangat disayangkan ya. Jadi dari tragedi ini kita harusnya belajar bahwa memang dalam situasi dilema ini harus segera ditemukan solusi. Maka dari itu kita sebagai mahasiswa menyarankan memang harus ada riset yang memang lebih mendalam, dilakukan secara lebih berhati-hati ya, supaya memang kita bisa mendapatkan kejelasan, supaya masyarakat muda lagi dalam situasi terpaksa seperti ini, supaya ya kita bisa temukan titik akhirnya begitu ya. Memang perlu sekali riset yang lebih hati-hati dan lebih mendalam. Itu mungkin solusi dari kita ya. Semoga kedepannya ada kemajuan, pihak-pihak tertentu yang berkait bisa memberikan izin untuk melakukan riset untuk penggunaan ganja dalam dunia medis ya, khususnya ini. Mungkin ada yang disampaikan sebagai kata-kata penutup. Jadi kalau di bukunya LGN itu dia pernah menulis terkait dengan regulasi ini. Iya. Kalau regulasi ini tidak diubah, sekarang aku, besok kamu. Jadi kira-kira itu judul bukunya. Jadi yang mau disampaikan di situ bahwa memang regulasi ini ya kalau bisa segera diubah, karena siapapun bisa terjangkit dengan penyakit-penyakit yang ada. Iya, penyakit yang memang membutuhkan. Dan itu penyakit langka juga. Betul. Itulah sangat langka, pengobatannya tidak ada jalan lain selain menggunakan ganja dalam medis atau pengobatan tersebut ya. Mungkin kali ini ada sudah cukup ya. Jadi kami disclaimer ya sebagai penutup bahwa ini hanya merupakan pandangan kami sebagai mahasiswa ya, dari perspektif kami terhadap dilematis moral yang terjadi untuk penggunaan ganja dalam dunia medis. Dengan solusi yang kami tawarkan, semoga kedepannya regulasi ada perubahan, semoga ada penelitian atau riset yang lebih mendalam, lebih hati-hati ya, untuk bisa menemukan hasil akhir penggunaan ganja dalam medis. Karena harus pertimbangan juga penyakit-penyakit yang sangat langka ini bisa merenggut nyawa jika tidak digunakan ganja tersebut. Tapi memang perlu penelitian lebih mendalam ya. Mungkin teman-teman yang menonton video kami, ini sebatas pandangan kami. Teman-teman bisa lebih mendalami menggunakan jurnal, mungkin bisa membaca buku terkait. Bahkan, juga ya. Kasus Fidelis itu ada film dokumenternya. Wah, ada ya. Judulnya Atas Nama Daun. Ya, itu bisa juga ditonton mungkin ya untuk teman-teman supaya bisa mungkin mendapatkan insight. Ya, insightnya. Karena ini hanya pandangan kami. Betul. Ya, itu saja yang bisa kita sampaikan. Selamat menikmati video, semoga memberikan edukasi bagi kita semua, memberikan informasi tentunya. See you.